Halo dan selamat datang di After Sound Review, di mana kali ini gue bakal review ayam yang cukup lagi nge-hype di luar sana dan mulai hype rasanya di forum Indonesia. Dan ini adalah Tripowin TC01. Sebelumnya thank you dulu untuk Bro Muhan yang udah pinjemin ayam ini ke gue, jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. Dan Tripowin ini menggunakan single dynamic driver di harga 700 ribuan. Oke, langsung aja seperti biasa gue akan bahas secara build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari buildnya sendiri ini terasa mantap di housingnya itu karena dia terbuat dari bahan metal seperti ini dan terasa cukup berat. Dan jadi buat gue nih bahan metalnya itu bukan bahan metal murahan tapi berasa lah beneran bagus. Lalu kemudian dia pakai mirror finishing yang sebenarnya mengingatkan dengan Moondrop Cake SSS. Dan bahan metalnya itu sampai ke nozzle-nya, pokoknya semuanya itu berasa kuat, berasa metal, dan berasa high quality yang gue yakin cukup bakal bertahan lama. Nah, kemudian kabelnya sendiri sebenarnya tidak terlalu terasa bagus. Ini mungkin yang bikin kurang bagusnya di kabelnya aja, karena kabelnya B aja. Ini dia twisted di bagian atas dan juga di bagian bawahnya juga twisted. Jadi kabelnya itu sendiri tidak berasa mahal, tidak berasa really durable, ya biasa aja lah di harganya itu. Oke, kemudian ketika kita ngomongin soal fitting, buat gue ayam ini cukup bisa bertahan lama di kuping gue bisa pakai cukup lama, dan gue bisa pakai buat jalan-jalan, itu semuanya berasa cukup enak. Dan walaupun agak berat di tangan gue sendiri, tapi ternyata di real life performance, real life experience ya maksud gue, itu tidak terlalu berasa walaupun gue pakai lama-lama. Jadi buat gue fittingnya cukup mantap. Nah, kemudian untuk suaranya sendiri gue akan pakai i5 DSD, kemudian Kudlix 5K, X2 X10, dan juga iBasso DX160. Dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Oke, so dari frekuensi responsnya Tripowin TC01 ini jelas sekali dia masuk kategori V-shape. Jelas banget ini ya. Elevasi mid to sub bass, lalu kemudian upper mid treble-nya itu jelas ada energik banget V-shape. Jelas V-shape-nya lah, jelas banget. Ini gue mau bandingin dulu sama Harman, kelihatan banget. Harman itu lebih elevasi mid bass-nya nggak sebanyak si Tripowin, sub bass-nya aja lebih baru raise gitu ya. Lalu kemudian di bagian upper mid range-nya nggak senaik Tripowin, juga roll of treble lebih ada. Jadi yes, Tripowin dari segi manapun buat gue lebih V-shape, lebih energik, sekaligus agak ya lebih kasar, simpelnya begitu. Yang cukup parah lagi kalau misalnya kita bandingin Tripowin ini sama HZ Sound Mirror. Swanergy yang gue anggap sebagai DF neutral. Nah, kelihatan banget di sini dari standar netral gue betapa si Tripowin itu V-shape banget, gitu maksudnya. Bahasa wih naik. Lalu kemudian upper mid treble-nya wih naik juga. Bahkan walaupun ada dip di sekitar 6,5 kHz, tapi tetap lebih tinggi gitu. Titik ini itu lebih tinggi dibandingin si kayak Swanergy ini. Lalu kemudian kalau misal dibandingin dengan beberapa ayam di harganya, contohlah T2 Plus dan HZ Sound Mirror. HZ Sound Mirror ataupun T2 Plus kelihatan lebih rata, walaupun sama-sama buat gue itu mild V-shape T2 Plus ataupun HZ Sound Mirror. Kelihatan lebih mild V-shape ya, sementara si Tripowin masih lebih energi lagi. Jadi ya simply lumayan ini elevasinya nih si Tripowin ini. Lalu kemudian gue bandingin lagi sama salah satu ayam yang cukup terkenal V-shape tapi cukup bagus buat gue dihargai dan banyak juga yang appreciate, yaitu KZ ZS10 Pro. Nah, ini kelihatan bahwa ya elevasinya kelihatan agak mirip-mirip ya, maksudnya ada di bass, lalu kemudian ada di upper mid dan sedikit area upper mid to lower treble segini. Ntar gue ganti dulu KZ ZS10 Pro nya warna lain deh biar gampang, warna merah ya. Nah, kelihatan di sini Tripowin itu lebih V-shape lagi dari KZ ZS10 Pro. Jadi yes, bersiaplah mungkin untuk kalian yang suka V-shape, Tripowin ini V-shape, bahkan lebih V-shape daripada KZ yang terkenal V-shape, begitu. Ya, dan persepsi telinga gue, apa yang gue denger, itu memang si Tripowin cukup V-shape yang gue sendiri kurang suka sih. Terlalu V-shape untuk selera gue sendiri. Karena gue sendiri lebih suka yang lebih netral daripada ini ya.
Untuk suara dari 3 point TC01 ini jelas kita lihat di frequency response ini ada termasuk kategori V-shape, di mana yes, energi yang kalian rasakan ketika kalian putar banyak lagu itu adalah dari bassnya, kemudian upper mid dan lower treble-nya. Jadi memang dia tuh energik, V-shape, bassnya gebuk bisa sampai dalam, upper mid dan treble itu cukup maju. Yes, di beberapa lagu kadang bisa berasa kasar dan sedikit sibilance. Yuk kita bahas satu-satu. Mulai dari bassnya sendiri adalah bass yang buat gue mantap, dia kasih gebukan yang cukup powerful dan itu bisa sampai deep dan tidak berasa lambat. Jadi gue dengerin lagu-lagu untuk mau rock maupun pop ataupun EDM itu semua berasa powerful dan bisa sampai dalam dan kemudian tidak terlalu berasa lambat. Jadi ya so far buat gue overall ini mantep banget lah secara bassnya. Tapi ketika kita bahas soal mid range, ini mid range-nya buat pribadi gue yang suka IM Harman ataupun DF neutral, buat gue ini terlalu kasar secara tekstur dan sedikit cukup banyak sibilance yang gue bisa temuin di beberapa lagu. Apalagi kalau kita play lagu yang lumayan kasar rekamannya kayak Galway Girl, itu langsung banget berasa. Lalu kemudian kalau misalnya kalian play lagu vokal-vokal seperti Josh Groban ataupun Il Divo ataupun Michael Bublé, itu berasa kurang ada tebel-tebelnya male vocal begitu, rada tipis aja. Tapi ketika gue play lagu cewek seperti Joyce Chu ataupun lagu yang pokoknya cewek-cewek Sindian gitu, gue masih merasa ada sedikit kasar dan sedikit sibilance di bagian S-nya sendiri. Lalu kemudian untuk bagian treble, ini juga treble yang cukup energik. Kalian bakal dengar suara cymbal, crash, dan hi-hat yang cukup maju gitu. Dengerin saxophone, dengerin trompet nada-nada tinggi, itu berasa energinya, tapi di saat bersamaan juga agak metalik dan agak nyemprot begitu. Jadi cymbal terlalu splashy buat gue beberapa lagu. Energik aja lah simply. Jadi tonalnya ini gue yakin nggak terlalu buat semua orang. Buat kalian yang suka V-shape, suka energik di bass, lalu di treble-nya mau denger lagu apa aja tuh berasanya energik, itu mungkin bakal cocok sama IM ini. Tapi kalau kalian suka yang lebih mellow, kalian lebih suka yang lebih balance, kalian lebih suka DF neutral ataupun Harman, IM ini tidak termasuk untuk kategori itu. Dia cukup simply energik aja. Nah, kemudian teknikalitasnya sendiri buat gue ini levelnya tuh biasa aja. Gue ngomong ini bagus, tapi gue juga tidak ngomong ini jelek. Kalau misalnya kita ngomong secara soundstage sendiri, dia bisa kasih 3D tapi nggak gede-gede banget. Jadi kayak bola kecil begini, tapi cukup bisa kasih sensasi soundstage yang bagus. Lalu kemudian untuk separasinya sendiri buat gue di harganya itu oke-ish. Gue nggak ngomong itu jelek, gue nggak ngomong itu bagus, simply average aja di harganya, sekitar 300 ribuan. Lalu kemudian kita ngomong secara imaging, dia bisa seperti yang gue bilang tadi, separasi dan juga soundstage-nya tuh bikin kita bisa kebayang, tapi tidak terlalu dalam lingkungan yang besar banget kayak di bioskop ataupun di nonton orkestra, tapi seperti kecil aja. Masih berasa realistis imaging atas bawah kanan kiri dari misalkan dengar lagu soundtrack atau dengar lagu orkestra, tapi tidak terlalu megah aja. Nah, kemudian gimana nih perbandingannya? Kalau buat gue simply perbandingan dengan beberapa ayam yang tadi gue udah tunjukin juga ya, KZZ S10 Pro di harga 400-500 ribuan ini ternyata buat gue masih bisa menghadirkan V-shape yang lebih terkontrol. Yes, bassnya jujur aja tidak sedalam, tidak se-wow si 3 point ini, tapi buat gue sisanya mid-range to treble-nya itu sesuai frekuensi responsnya juga ternyata. Jadi bukan cuma dengerin doang, tapi frekuensi respons itu berasa lebih smooth, lebih terkontrol, nggak se-energik di 3 point TC01 walaupun dua-duanya termasuk kategori V-shape. Jadi yes, gue sendiri ngerasa KZZ S10 Pro ini lebih berasa balance dan overall punya separasi yang sedikit lebih baik dengan si multi drivernya itu sendiri. Jadi buat gue si KZZ S10 Pro ini lebih punya 3D, lebih punya soundstage dan punya imaging yang lebih bagus dibandingin si ZS10, dibanding si 3 point, dibanding di 3 point, dan juga secara sound signature dia punya sound signature yang lebih balance. Dan itu terlihat dari frekuensi response yang walaupun sama-sama V-shape tapi lebih balance aja di mid to treble-nya sendiri. Kemudian dibandingin Tinte 2 Plus yang merupakan personal favorit gue, Tinte 2 Plus lebih balance lagi, dan sekali lagi ini terlihat di frekuensi responsnya. Sama-sama V-shape, tapi Tinte 2 Plus itu paling kelihatan mendekati flat gitu kalau di gambarnya.
Dan buat gue Tint T2 Plus ini punya, kalau misal dengan source gue yang sekarang paling oke ya, iBasso DX160 dan juga i5X DST, imaging dan juga separasi buat gue Tint T2 Plus itu masih paling bagus. Dan jadi yes, gue sendiri masih belum beranjak dari Tint T2 Plus, masih salah satu favorit gue. Dia punya separasi dan imaging yang overall lebih bagus dibandingin 3 point. Jadi overall buat gue gini, gue kasarnya gue nggak ngerti kenapa 3 point hype gitu. Karena buat yang gue coba di harga 500 sampai 700 ribuan itu kan buat gue masih satu price point gitu, nggak terlalu jauh-jauh banget. Buat gue kayak ZS-10 Pro, CCAC 12, Tint T2 Plus itu punya secara soundstage ya mungkin nggak jauh-jauh beda banget, tapi secara tonal balance itu mereka semua walaupun semua V-shape, CCA12 V-shape, ZS-10 Pro V-shape, Tint T2 Plus V-shape, itu semua tetap lebih balance, tidak senusuk, tidak sesibilance di 3 point TC01 ini. By the way, gue udah coba berganti ear tip dan juga gue udah burn si 3 point ini sekitar 50 jam lebih, tapi secara frekuensi response tidak terjadi perubahan dan secara kuping gue sendiri tidak terjadi perubahan. Dan jadi maksudnya gue sendiri nggak ngerti kenapa ini hype, karena gue bandingin sama beberapa ayam lama CCAC12, CCAC10 Pro itu kan rada lama ya. Itu gue nggak nemu poin lebih bagusnya 3 point ini. Paling kalau misalnya bisa dipuji yaitu bassnya aja yang memang kerasa lebih thumping, lebih deep, lebih gebuk gitu. Bisa sampai depth-nya itu lebih baik aja. Walaupun punch-nya itu nggak jauh beda juga sih. Jadi oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye.